Istrinya noleh lagi, "Mana sih Pak? Kamu itu kok aneh sih Pak, nggak ada siapa-siapa." Nggak lama setelah itu Sandi ini ngeliat. Jadi sosok perempuan tua ini, dia membalikkan badan langsung nembus ke pintu. Di samping jendela kaca itu, dia ngelihat ada sosok laki-laki. Jadi Sandi ini sempat kaget, dia noleh. Ternyata dia ngelihat jelas ada sosok laki-laki. Wajahnya ini hancur dan kepalanya ini pecah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Sandi yang asalnya dari Surabaya, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita kali ini, pengirim ceritanya orang Surabaya. Dia tinggal di sebuah kampung di Surabaya yang kita sebut nama kampungnya ini Kampung Gang Makam. Memang di kampungnya itu ada sebuah makam. Jadi cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Sandi. Dan dia cerita di masa-masa kecil itu Sandi ini sudah kehilangan ibunya. Waktu itu kalau nggak salah, Sandi ini masih duduk di kelas 3 SD, ibunya meninggal. Sandi ini anak terakhir. Dia punya 2 orang kakak perempuan yang usianya terpaut sekitar 5 tahun dan 6 tahun. Jadi setelah ibunya meninggal, Sandi tinggal di rumah itu bersama kakak-kakaknya. Dan singkat cerita, sampai dia duduk di bangku SMA, Sandi itu orangnya jadi sering temperamen. Jadi semenjak kehilangan ibunya itu, dia bersifat temperamen. Karena begitu dekat sekali dia dengan ibunya. Dan puncak-puncaknya, pas waktu Sandi duduk di SMA, dia ini jadi bandel. Dia mulai minum-minum dan lain sebagainya. Sampai sekolah pun juga sering bolos. Jadi pada akhirnya, ketika kenaikan kelas, Sandi ini nggak naik kelas. Dari situ dia sempat mengungkapkan hal ini ke ayahnya, bahwa dia nggak mau sekolah lagi. Dia pengennya melakukan apa yang dia suka. Karena waktu itu Sandi ini suka dengan komputer. Dia selalu ada di depan komputer. Jadi komputer ini memang punya kakaknya. Tapi Sandi lebih sering ada di depan komputer. Dia sering utak-utak program maupun mencari sesuatu. Pokoknya di depan komputer itu. Sampai pada akhirnya ketika ada software baru, dia belajar sendiri, sampai akhirnya dia bisa. Nah, sekitar 2 tahun kemudian, karena Sandi ini sudah nggak lagi sekolah, ada beberapa teman SMA-nya ini yang main ke rumah Sandi dan dia nawarkan pekerjaan. Kebetulan waktu itu kerjaannya di sebuah klub malam. Nah, karena Sandi ini agak minder, karena dia cuma lulusan SMP, dia sempat ngomong ke temannya itu, kalau ijazah SMP itu bisanya kerja apa di klub malam. Kebetulan waktu itu ada lowongan cleaning service. Karena waktu itu Sandi ini sebenarnya sudah butuh pekerjaan, karena dia nggak enak juga dengan ayah dan juga kakak-kakaknya. Jadi pas waktu Sandi nganggur ini,
kedua kakak perempuannya sudah nggak lagi tinggal di sana. Mereka sudah menikah semua dan dengan kehidupan keluarganya masing-masing. Jadi dari situ, karena Sandi sudah nganggur, dia nggak punya penghasilan, akhirnya tawaran ini pun diambil. Dia mulai kerja jadi cleaning service. Sebenarnya dalam hati Sandi ini memberontak, karena ini bukan passionnya sama sekali. Karena passionnya Sandi ini ada di bidang komputer dan lain sebagainya. Tapi hal itu tetap dilakukan. Dia jadi cleaning service, dan singkat cerita nggak kerasa, dia sudah kerja di klub malam ini sekitar 6 bulan lamanya. Jadi selama 6 bulan kerja di klub malam itu, Sandi selalu pulang sekitar jam 2, bahkan jam 3 dini hari, dan pulang selalu dalam keadaan mabuk. Dari situ sampai satu ketika, si bos Sandi ini mungkin memperhatikan kinerja Sandi yang dia selalu jujur. Ketika ada barang dari pengunjung yang ketinggalan di sana, dia selalu simpen dan nggak diambil sama sekali. Jadi bosnya memonitor Sandi waktu itu. Bosnya memandang Sandi ini orangnya jujur, kerjanya bagus. Dipanggillah Sandi ini. Dipanggil, Sandi pun akhirnya diajak ngobrol. Kamu ini sebenarnya senenganmu apa? Dari situlah Sandi cerita, saya seneng ke komputer, Pak. Kamu bisa nggak kerja misalnya bikin laporan dan lain sebagainya? Bisa, Pak. Jadi hal itu dianggap mudah oleh Sandi karena dia menguasai komputer. Bosnya pun bilang, ya sudah, besok kamu datang siang. Kamu tetap kerja sebagai cleaning service, tapi kamu datang siang hari untuk ikut training. Dia pun akhirnya melakukan itu, ikut training. Dia disuruh ngatur semua yang ada di klub malam itu. Sandi pun akhirnya mencoba, dan nggak sampai 1 bulan, bosnya akhirnya ngangkat Sandi benar-benar jadi supervisor. Dari situ gajinya mulai naik drastis. Dan kehidupannya tetap seperti itu. Dia selalu pulang malam dan dalam keadaan mabuk. Nah, sempat waktu itu teman-temannya Sandi yang ada di sana ini sempat ngomong ke Sandi, San, kalau bisa, kamu kalau ada pengunjung yang datang ngajak kamu minum, kamu boleh menolak. Nggak harus kamu ikut-ikutan minum. Tapi karena pada dasarnya Sandi ini juga senang ikut minum, dia pun akhirnya melayani. Jadi hampir setiap malam, dia selalu pulang dalam keadaan mabuk. Nah, atas saran dari ayahnya waktu itu, ayahnya sempat ngobrol dengan Sandi secara empat mata. Ayahnya ngomong ke Sandi, San, kamu ini kan penghasilanmu sudah lumayan. Kamu bisa beli ini, beli itu. Sementara kamu ini nggak punya tabungan. Baiknya kamu cari istri lah, supaya bisa ngatur keuanganmu. Setelah dipikir nggak seberapa lama, Sandi ini kok ternyata kebenaran dekat dengan teman SMA-nya waktu itu. Langsung nggak pakai lama, Sandi bilang ke teman SMA-nya itu, dia bilang dia pengen nikah. Nah, ternyata si cewek ini, yang namanya Anggun ini, dia menerima tawaran itu, menikahlah mereka. Akhirnya Sandi dan Anggun menikah. Di awal-awal, mereka masih tinggal di gang makam itu bersama ayahnya. Karena di sana sudah nggak ada lagi kakak-kakaknya, dan Sandi ini juga nggak enak ninggal ayahnya, jadi mereka tetap tinggal di sana. Singkat cerita, setelah menikah sekitar 1 tahunan, dia dikaruniai 1 orang anak perempuan, dan waktu itu muncul keinginan dari istrinya. Istrinya ini pengen tinggal sendiri secara mandiri, dan istrinya menawarkan ada apartemen. Gimana kalau kita sewa apartemen 2 tahun, kita coba dulu sambil nabung-nabung, siapa tahu bisa beli rumah. Nah, dia pun izin ke ayahnya Sandi ini, karena sebenarnya dia nggak enak untuk ninggal ayahnya. Otomatis kalau Sandi keluar dari rumah itu, ayahnya akan sendirian. Jadi dia ngobrol lagi ke ayahnya, ya, ini permintaannya Anggun, dia pengen hidup mandiri, karena dia pengen ngurusi semuanya sendirilah. Ayahnya pun mengizinkan. Ya sudah, nggak apa-apa kamu keluar dari rumah, tapi kalau bisa, seminggu sekali atau 2 minggu sekali lah, kalian datang ke sini jenguk ayah. Ayah ini sudah tua. Kakak-kakakmu tinggalnya juga jauh-jauh. Nah, jadi memang 2 kakak perempuan Sandi ini tinggalnya memang jauh. Yang satu di Jakarta, yang satu lagi ada di Kalimantan. Nah, dari obrolan itu, akhirnya Sandi pun meminta izin, dia niatkan untuk mulai hidup mandiri. Singkat cerita, mereka nemu apartemen. Apartemen ini dibangun di sekitaran tahun 2010-an lah di Surabaya.
Waktu itu kejadiannya di sekitar tahun 2016. Mereka menempati apartemen itu dan sewa untuk 2 tahun. Di awal-awal itu mereka tinggal di sana, mereka menikmati karena ada fasilitas banyak yang ada di sana dan apartemen ini sudah ramai. Nah, kehidupan Sandi masih seperti itu. Dia masih kerja di klub malam dan pulang selalu malam hari. Ada juga kebiasaan Sandi, ketika dia pulang malam, security yang ada di sana ini selalu dikasih sesuatu oleh Sandi. Entah itu rokok, entah itu uang, dan itu setiap malam dilakukan oleh Sandi. Dari situlah security yang ada di apartemen tersebut mengenal Sandi dengan baik. Dan Sandi itu dipanggil dengan panggilan bos. Jadi begitu dekatnya lah mereka. Sampai suatu saat di klub malam ini ada satu party, di mana yang mengadakan party ini adalah teman SMA-nya Sandi. Dari situ mengetahui bahwa ini adalah teman SMA-nya, ditemanilah oleh Sandi. Semalaman suntuk, mereka minum banyak banget. Sampai pada waktu itu Sandi ini mabuk, benar-benar dia nggak bisa ngontrol dirinya sendiri. Nah, sekitar jam 2 malam, ketika klub ini sudah tutup, anak buah Sandi ini sempat ngomong ke Sandi, "Pak, Bapak saya antar pulang aja ya. Bapak ini nggak bisa naik motor sendiri." "Udah, nggak apa-apa, aku bisa. Bentar, aku mau cuci muka dulu." Udah, santai aja. Sebenarnya malam itu Sandi ini juga merasa dia itu mabuk berat. Dan dia sebenarnya sudah merasa bahwa dia sudah nggak akan bisa bawa motor sendiri. Tapi karena dia nggak enak sama anak buahnya, apalagi Sandi waktu itu berpikiran jarak dari klub malam tempat dia bekerja menuju ke apartemen itu nggak terlalu jauh. Dari situ Sandi tetap memutuskan untuk pulang sendiri. Dari parkiran motor dia mulai nyalakan motornya dan dia mulai jalan. Waktu itu dia sudah merasa nggak nyaman. Jalan ini terlihat goyang sekali karena dia mabuk berat waktu itu. Pas mendekati apartemen, sampailah dia di sebuah jalan kembar. Waktu itu suasananya benar-benar sepi karena sudah hampir jam 3 dini hari. Tiba-tiba persis di tengah jalan itu dia ngelihat ada satu keluarga, bapak, ibu, dan 2 orang anaknya. Anehnya, satu keluarga ini duduk-duduk di tengah jalan dan di situ ada meja, ada kursi, persis seperti ruang tamu. Nah, inilah yang membuat Sandi merasa aneh waktu itu. Dan waktu itu dia nggak sempat ngerem, langsunglah nabrak rombongan keluarga ini. Begitu Sandi ini nabrak, dia jatuh dan dia nggak sadar lagi. Nah, di antara nggak sadaran ini, dia nggak tahu waktu itu yang dirasakan Sandi, dia ini seperti mimpi. Jadi dia sering ketemu dengan kakeknya, padahal kakeknya ini sudah lama sekali meninggal. Waktu itu kakeknya datang dan Sandi ini pengen ikut kakeknya. Waktu itu Sandi ini merasa seperti anak-anak. Dia bilang ke kakeknya, "Mbah, aku melok mbah yo mbah. Wis ojo mulai le." Jadi dia disuruh pulang sama kakeknya. Padahal seharian itu dia diajak jalan-jalan ke suatu tempat. Dia nggak tahu tempat itu apa. Dan beberapa waktu kemudian, dia ketemu sosok almarhumah ibunya. Ibunya ini datang. Tiba-tiba, Sandi waktu itu bilang ke ibunya, "Bu, ayo Bu, ajakan Sandi melaku-melaku Bu. Sandi kangen Bu." Jadi waktu itu, Sandi ini seperti anak kecil. Karena dia ngelihat ibunya itu agak ke atas. Ibunya pun akhirnya ngajak Sandi jalan-jalan. Dan setelah sekian lama jalan-jalan, ibunya pun bawa Sandi kembali ke tempat semula. Waktu itu Sandi ini pengen ikut ibunya. "Bu, Sandi melok ibu ayo Bu. Sandi melok ibu ayo." Nah, ibunya bilang, "Nggak usah le, kamu di sini aja. Nggak usah ikut ibu. Belum waktunya." Di situ Sandi ini nggak paham. Jadi setelah kejadian itu dia bertemu dengan kakek dan juga ibunya. Tiba-tiba Sandi ini buka mata dan dia sudah ada di rumah sakit. Disitulah dia ngelihat istrinya, si Anggun ini matanya sembab. Bener-bener kayak nangis terlalu lama. Saking seringnya nangis sampai matanya ini sembab. Terus dia peluklah si Sandi ini. Dan Sandi tanya, "Aku ini di mana, Mah?" Dia tanya ke istrinya. Istrinya bilang, "Kamu ini di rumah sakit habis kecelakaan. Kamu itu sudah nggak sadar 5 hari, Pak. Untung kamu sekarang sudah sadar, Pak." Jadi waktu itu Anggun ini masih nangis, meluk suaminya itu.
setelah 2 minggu kemudian ada di rumah sakit, dia pun dibolehkan pulang. Dan pada waktu pulang, dia memilih untuk kembali ke rumah ayahnya itu. Dia pengen dirawat di sana, karena Sandi berpikir kalau dia harus dirawat di apartemen, agak kesusahan. Nah, pada saat si Sandi ini mau pulang dari rumah sakit, keluarga sudah menyiapkan segala sesuatunya, termasuk istrinya ada di sana. Tiba-tiba Sandi ini ngelihat ada sosok perempuan tua, perempuan Cina. Beliau ini berdiri persis di samping pintu. Sandi ini ngomong ke istrinya, "Loh mah, itu siapa Ma Ayah itu?" Nah, istrinya ngelihat ke arah pintu, karena Sandi nunjuk ke arah pintu. Istrinya bilang, "Ayah mana sih Pak? Nggak ada orang di sini." Tapi Sandi ini masih ngelihat sosok perempuan tua ini berdiri di pintu. Beliau itu nunduk dan wajahnya pucat. Dan Sandi ini ngelihat jelas. Jadi Sandi ngomong sekali lagi ke istrinya, "Itu loh Ma, Ayah itu loh Ma, ngapain ada di depan pintu?" Istrinya noleh lagi, "Mana sih Pak? Kamu itu kok aneh sih Pak, nggak ada siapa-siapa." Nggak lama setelah itu Sandi ini ngelihat. Jadi sosok perempuan tua ini, dia membalikkan badan langsung nembus ke pintu. Disitulah Sandi langsung kaget. Loh, itu tadi siapa? Kok bisa nembus pintu? Dia ngomong lagi ke istrinya, "Mah, tadi yang tak lihat perempuan tua itu, kok bisa nembus pintu?" Nah, istrinya pun heran. "Sudahlah Pak, kamu ini mungkin masih dalam pengaruh obat. Kamu halusinasi." Akhirnya singkat cerita pulanglah si Sandi ini. Nah, setelah sampai di rumah, dia dirawat di kamarnya sendiri. Di kamarnya Sandi, dan otomatis anak dan istrinya juga ikut tinggal di rumah ayahnya itu. Di rumah yang ada di gang makam. Selama tinggal di sana, Sandi ini masih istirahat. Ada satu orang yang dikenal di kampung ini dengan nama Pak Do. Pak Do ini adalah preman kampung di sana. Selama ini, Sandi cuma tahu wajahnya, tapi dia nggak pernah ngobrol. Karena waktu itu Sandi masih anak-anak dan sampai SMA, dia hanya ketemu wajah dengan Pak Do, tapi nggak pernah ngomong. Setelah beberapa minggu kemudian, barulah Sandi ini kerja lagi. Nah, pas waktu kerja, bosnya ini sempat bilang, "Sudah San, kamu nggak usah terlalu berat-berat kerjamu. Kamu cuma ngontrol sebentar, terus kamu balik ke ruangan aja. Karena kondisimu masih kayak gini." "Oh iya Pak." Nah, waktu itu ada pikiran sendiri dari Sandi. Padahal istrinya ini sudah mengingatkan, "Sudah Pak, kamu nggak usah ngerokok, nggak usah minum-minum lagi." Tapi pas waktu di klub malam, Sandi ini nggak bisa. Ketika dia ngeliat minuman, apalagi teman-temannya sudah nawarin minum, dia pun ikut minum. Dia masih ngerokok, dia masih minum. Nah, di malam hari ketika Sandi pulang, mesti masih dalam keadaan mabuk. Jadi dari klub malam, dia menuju ke rumah ayahnya di kampungnya sendiri itu, di sekitaran jam 2 dini hari. Dan itu dilakukan sampai berhari-hari, padahal Sandi waktu itu masih dalam pemulihan. Nah, sampai satu malam, Sandi ini pulang dalam keadaan mabuk. Begitu dia balik ke rumah, Sandi ini masuk gang. Waktu itu di sekitaran jam 2:30 dini hari. Tiba-tiba di sebelah kampung, tepatnya di depan rumah tetangganya itu, ada bangku panjang yang terbuat dari kayu. Nah, di situ duduklah seorang bapak-bapak. Barulah Sandi tahu, loh, ini kan Pak Do. Jadi seperti yang diceritakan di awal tadi, bahwa Pak Do ini adalah seorang preman yang disegani. Selama ini Sandi ini cuma tahu nama dan cuma tahu wajahnya Pak Do, tapi nggak pernah ngobrol sekalipun. Nah, posisi Pak Do ini duduk di atas kursi itu, nggak pakai baju, dan terlihat perutnya itu besar. Beliau ini, Pak Do ini, sambil kipas-kipas dan menatap ke arah Sandi. Jadi waktu itu Pak Do langsung manggil Sandi, "Lele, longgo kene le." Akhirnya Sandi pun, karena dia sungkan, dia tahu bahwa ini adalah Pak Do, preman yang disegani di kampungnya, langsunglah dengan segera motor Sandi ini diletakkan, dia langsung menuju ke Pak Do, duduk di samping Pak Do. Pak Do ini langsung ngomong, "Kon ngerti aku le? Kamu tahu siapa aku?" "Tahu Pak, jenengan Pak Do kan?" "Oh iya le, aku ini ngerti. Saya ini tahu kamu kerja di mana. Wong pulangmu jam segini. Kerjamu di mana lagi kalau nggak di hiburan malam? Iya kan?" "Iya Pak." "Iya Pak, bener Pak. Wes leren nono. Wes ojo mbok terus-terus no kon urip koyok ngene.
matimu soro le. Wis ngono ae pesenku, wis ndang mulai. Jadi Pak Do cuma ngomong seperti itu. Akhirnya Sandi pun pamit. Nggih pun Pak Do, dia sempat cium tangannya Pak Do. Dan dia pun pamit. Jadi Sandi langsung menuju ke rumahnya, dia langsung tidur. Keesokan harinya, sekitar jam 10 pagi, kebetulan ayahnya waktu itu ada di rumah, dia coba ngobrol dengan ayahnya. Pak Do itu kira-kira sekarang umurnya berapa ya Pak? Nah ayahnya ini sambil benerin kipas angin waktu itu, sambil ngomong dengan si Sandi. Si ayahnya Sandi ini ngomong, yo kalau kira-kira kalau Pak Do masih hidup, yo sekitar 62 tahunan lah San. Kenapa? Lah Sandi ini langsung kaget loh Pak. Pak Do itu sudah meninggal toh Pak. Loh gimana kamu itu? Ya semenjak kamu tinggal di apartemen itu Pak Do nggak ada. Sudah lama meninggal Pak Do. Emangnya kenapa? Barulah Sandi cerita. Loh Pak, semalam itu aku ketemu Pak Do. Bahkan aku ini sempat ngomong sama Pak Do. Langsunglah ayahnya ini naruh kipas angin. Ayahnya Sandi ini kaget. Kamu sih bener San. Mungkin bukan Pak Do kamu ketemu. Ya Allah Pak, sumpah Pak. Aku ini ketemu Pak Do. Aku ini masih ingat wajahnya Pak Do. Dan aku ini dipanggil Pak Do. Ceritalah Sandi ke ayahnya. Terus ya apa San? Gimana San? Sandi cerita. Apa yang diomongkan Pak Do ini diceritakan semua ke ayahnya. Sampai waktu itu ayahnya bilang, kayaknya memang benar San, kamu ini ketemu Pak Do. Dari sinilah ayahnya Sandi ini cerita. Jadi Pak Do ini kan memang orang yang sangat disegani di situ. Di kampung ini menganggap Pak Do ini adalah preman yang paling jahat. Tapi kelebihan dari Pak Do ini, beliau nggak pernah bikin onar di kampung sendiri. Nah, satu ketika, Pak Do ini tiba-tiba berhenti dari aktivitas premannya itu. Dia nggak mau lagi melakukan perbuatan jahat. Beliau berdiam diri di rumah dan bilang ke anaknya. Jadi ada beberapa anaknya yang masih tinggal di sana. Pak Do ini bilang ke anak-anaknya, Bapak minta tolong belikan alat-alat tempel ban le. Bapak mau kerja jadi tukang tempel ban ae. Bapak sudah nggak mau, Bapak sudah capek kerja dengan cara haram seperti ini. Waktu itu anak-anaknya juga heran, tapi di satu sisi lain, anak-anaknya Pak Do ini juga menyambut baik. Oh iya Pak, Bapak ini memang sudah niat mau kerja jadi tempel ban. Iya wis, Bapak mau kerja yang biasa-biasa lah. Nah beberapa hari setelah itu, akhirnya dibelikanlah Pak Do ini alat-alat untuk tempel ban. Jadi setelah itu, Pak Do pun akhirnya buka tempel ban, usaha tempel ban ini persis di pinggir jalan. Dan usaha ini pun jalan sekitar beberapa hari. Sekitar seminggu kemudian, Pak Do ini ngomong ke anak-anaknya, Le, ini Bapak sudah seminggu kerja jadi tempel ban, lumayan. Ada sekitar 700.000 uangnya. Ini Bapak minta tolong, Bapak tolong belikan kain kafan. Pokoknya semua keperluan kematian itu kamu belikan. Termasuk kamu juga nanti ini uang kamu simpan untuk beli makamnya Bapak. Nah anak-anaknya langsung kaget, loh Bapak ini kenapa kok ngomong kayak gini? Bapak nggak boleh Pak ngomong kayak gitu Pak. Sudah kamu belikan. Bapak nggak mau nanti kalau Bapak mati, kain kafan dan juga liang kubur ini dibeli dari uang haram yang diperoleh Bapak. Bapak maunya kain kafan dan segala keperluan kematian Bapak dibeli dari uang hasil Bapak ini. Berhari-hari kemudian, sikap Pak Do ini agak aneh. Beliau yang semula ini sering minum, sering mabuk, tiba-tiba berhenti total. Beliau nggak mau lagi menjalani kehidupan yang seperti itu. Dan hampir setiap hari, Pak Do ini sering menuju ke masjid. Jadi Pak Do ini cuma memperhatikan orang sholat. Dan setelah orang-orang sholat ini selesai, Pak Do pun pulang. Hal itu sering dilakukan oleh Pak Do. Sampai kemudian Pak Do ini ngomong ke anak-anaknya, Bapak itu aslinya pengen sholat, tapi Bapak wis malu. Nah anaknya sempat ngomong, loh Bapak kenapa? Bapak kalau memang pengen sholat, ya sholat aja Pak. Kenapa kok malu? Nggak gitu leh. Orang-orang kampung ini kan sudah nganggap Bapak ini orang jahat. Bapak ini berapa puluh tahun jadi preman kayak gini. Melakukan hal-hal jahat. Penghasilan juga nggak jelas. Kalau Bapak sholat gimana tanggapan orang-orang? Tapi waktu itu anak-anaknya sempat memotivasi Pak Do. Pak, Bapak itu nggak perlu penilaian manusia. Kalau Bapak ingin tobat, Bapak hanya perlu penilaiannya Allah. Allah pasti terima tobatnya Bapak. Nggak perlu malu sama manusia.
Terserah orang-orang mau ngomong apa, Bapak dibilang orang jahat dulunya, terserah. Yang penting Bapak sudah tobat. Tapi waktu itu Pak Do diam. Beberapa hari kemudian, Pak Do masih sering ke masjid. Tapi yang dilakukan sama. Pak Do ini cuma ngelihat orang sholat. Kadang-kadang Pak Do ini ada yang ngelihat kalau Pak Do ini ikut gerakan sholat. Jadi dari situlah orang-orang ini memandang Pak Do ini memang benar-benar aneh. Ternyata, nggak lama setelah itu, Pak Do pun meninggal. Pak Do ini sama sekali nggak sakit, tiba-tiba pagi itu Pak Do meninggal. Langsunglah dimakamkan. Dan Pak Do pun dibungkus dengan kain kafan yang waktu itu dibeli oleh anak-anaknya. Dari hasil Pak Do usaha tambal ban tersebut. Nah, ketika bapaknya Sandi cerita tentang Pak Do, Sandi pun akhirnya jadi berpikir, terus kenapa ya Pak? Kok aku ini didatengin Pak Do? Nah, waktu itu istrinya Sandi ini juga ngomong, Pak, dia ngomong ke Sandi, Papa itu ingat nggak? Setelah Papa koma 5 hari di rumah sakit itu, kamu itu sering loh ngalami hal-hal kayak gini. Kamu sering ngelihat sesuatu yang nggak kasat mata. Sesuatu yang nggak bisa dilihat orang lain. Kamu sadar nggak sih? Di situ Sandi ini sempat mikir, iya juga ya. Sebelum-sebelumnya, sebelum Sandi mengalami koma di rumah sakit, Sandi ini nggak pernah ngelihat hal-hal yang seperti itu. Paling hanya gangguan-gangguan yang biasa. Tapi semenjak Sandi menjalani koma 5 hari di rumah sakit, dia sering melihat hal-hal yang ganjil. Sandi akhirnya berpikir, memang kenyataannya seperti itu. Setelah Sandi ini koma 5 hari di rumah sakit, dia itu sering melihat makhluk halus semacam itu. Bahkan yang terakhir kalinya, kenapa dia bisa ketemu dengan sosok Pak Do, padahal Pak Do ini sudah lama meninggal. Setelah mendapat cerita ini dari ayahnya, Sandi tetap kerja. Tapi waktu itu, dia sudah mulai merasa nggak nyaman. Jadi pas waktu datang di klub malam, seperti biasa teman-temannya Sandi atau anak buah Sandi yang ada di sana ini menyiapkan minuman untuk Sandi. Sandi ini punya minuman kesukaan, minuman favorit yang setiap kali Sandi datang di klub malam itu, anak buahnya selalu sudah menyiapkan. Dan ini adalah minuman beralkohol. Begitu sampai di klub malam, tiba-tiba dia berubah pikiran. Dia nggak mau minum itu. Dan hari itu juga Sandi ini nggak mau ngerokok. Lah teman-temannya memandang, kok aneh, Sandi ini kok aneh. Tiba-tiba dia nggak mau minum, nggak mau ngerokok. Ini kesambat setan apa anak ini? Dan sampai satu ketika, dia pun akhirnya ngomong ke bosnya sendiri bahwa dia pengen resign. Dia nggak mau lagi kerja di klub malam itu. Sesampainya di rumah, dia bilang ke istrinya bahwa dia sudah nggak lagi kerja di klub malam. Waktu itu memang istrinya Sandi ini sempat kecewa. Karena bagaimanapun juga penghasilan Sandi ini lumayan banyak dari klub malam itu. Tapi karena ini sudah keputusan Sandi, istrinya pun mendukung. Nah, di hari-hari itu Sandi ini masih nganggur di rumah. Sandi pun bilang ke istrinya, ayo kita kemasilah barang-barang, kita kembali tinggal di sini aja. Sambil kita berpikir, mungkin ada usaha-usaha yang bisa kita lakukan. Istrinya pun setuju. Jadi karena anak-anaknya Sandi ini masih pengen tinggal di apartemen, jadi selama 1 bulan itu mereka menikmati tinggal di apartemen. Nah dari sinilah Sandi ini mengalami banyak hal yang ganjil di apartemen tersebut. Waktu itu di malam hari, Sandi ini keluar, dia ke warung kopi, ketemu teman-temannya. Sepulang dari warung kopi itu sekitar jam 11 malam. Begitu dia masuk di parkiran basement, dia itu ngelihat ada sosok perempuan. Perempuan ini duduk sendirian. Karena dia harus ngelewati perempuan yang duduk tadi, dia pun nyapa, permisi mbak. Nah si perempuan ini diam sambil nunduk. Begitu Sandi ini sampai di pintu lift, dia lihat lagi, ternyata sosok perempuan ini sudah nggak ada lagi. Disitulah Sandi berpikir, ini memang benar. Semenjak dia koma di rumah sakit, dia sering kelihatan hal-hal semacam ini. Jadi Sandi ini mulai membiasakan diri. Ini kenapa penglihatanku kok seperti ini? Kok aku semakin sering melihat hal-hal seperti ini? Begitu Sandi ini buka pintu lift, ada satu sosok bapak-bapak. Beliau ini seorang Chinese. Beliau ini sandar di pojok lift sambil nunduk. Seperti biasa Sandi nyapa, malam pak. Bapak-bapak ini diam. Nah Sandi mencet ke lantai 3. Karena unitnya ada di lantai 3, dia pencetlah di lantai 3. Ternyata pas sampai di lantai 3, lift ini nggak berhenti. Lift ini terus jalan sampai di lantai 11.
Begitu lantai 11, lift ini pun kebuka. Sandi akhirnya masih heran loh, kok bapak-bapak ini nggak turun. Begitu Sandi noleh, ternyata sosok bapak-bapak yang tadi berdiri di sana ini sudah nggak ada lagi. Dan pada saat yang bersamaan, Sandi itu mencium bau dupa wangi sekali. Nah, karena saking takutnya, saking kagetnya, langsunglah dipencet. Pintu lift ini dipencet dengan segera, tapi pintu lift ini nggak juga nutup. Barulah seperberapa detik kemudian pintu lift ini menutup, dan lift ini nggak turun ke bawah, tapi dia masih terus naik sampai ke puncak apartemen. Jadi di lantai atas sendiri, pintu lift ini pun kebuka sendiri. Nah, Sandi ini masih heran, padahal nggak ada yang mencet lift di lantai atas sendiri. Begitu pintu lift ini kebuka, nggak ada siapa-siapa. Di ruangan itu, di lantai itu sepi sekali. Dan tiba-tiba dia dengar ada suara anak kecil yang main. Ketawa-ketawa seperti itu. Akhirnya Sandi karena berpikir ini nggak mungkin manusia. Dipencet lagi lah lift ini supaya nutup. Barulah nggak lama setelah itu lift ini nutup dan baru bisa turun ke lantai 3. Setelah dia sampai di lantai 3, langsung masuk ke unit, dibangunkanlah istrinya. Dia ceritakan semua. Nah, berhari-hari kemudian, sambil mereka mengemas-ngemasi barang yang ada di apartemen itu, Sandi dan keluarga masih tinggal di sana. Suatu malam, Sandi ini nyalakan komputer. Komputer Sandi ini persis ada di samping jendela. Waktu itu di sekitaran jam setengah 12 malam. Tiba-tiba di samping jendela kaca itu, dia ngelihat ada sosok laki-laki. Jadi Sandi ini sempat kaget, dia noleh. Ternyata dia ngelihat jelas ada sosok laki-laki. Wajahnya ini hancur dan kepalanya ini pecah. Nah, keesokan harinya, karena Sandi ini penasaran, dia berpikir, masa iya di apartemen ini pernah ada yang jatuh? Karena Sandi ini ngelihat jelas malam itu sosok laki-laki ini wajahnya hancur dan kepalanya pecah. Jadi Sandi akhirnya menyimpulkan sendiri, jangan-jangan di apartemen ini pernah ada yang jatuh atau bunuh diri. Pagi itu dia temuilah security. Karena Sandi ini dekat dengan security, dia tanya ke security, "Mas, aku ini mau tanya, kenapa bos? Ini loh mas, semalam itu aku kok ngeliat, aku ini sering diliatin sosok-sosok yang seperti itulah, yang menyeramkan gitulah." "Loh, emangnya kenapa bos?" "Semalam itu aku ngeliat ada orang laki-laki mas, kepalanya tuh pecah hancur. Memangnya di apartemen ini dulu pernah ada yang bunuh diri?" Nah, si security ini bilang, kalau bunuh diri sih nggak pernah bos. Tapi dulu pas apartemen ini dibangun, ada satu pekerja ini yang pernah jatuh dari lantai 9. Dan memang kepalanya pecah bos. Nah, singkat cerita, akhirnya Sandi dan keluarga ini pun pindah dari apartemen itu dan kembali ke rumahnya di Gang Makam. Nah, sampai pada satu ketika Sandi ini tiba-tiba inget kata-kata dari Pak Do waktu itu. Akhirnya Sandi ini berpikir keras. Dia merenungkan terus apa yang dikatakan oleh Pak Do. Berhari-hari dia seperti itu. Dan apa yang diceritakan oleh ayahnya Sandi tentang Pak Do, dilakukan oleh Sandi. Dia pergi ke masjid, dia ngelihat orang sholat. Dan keesokan harinya, Sandi pun akhirnya berangkat ke masjid untuk sholat. Dan dia lakukan itu secara rutin. Setiap hari dia selalu sholat 5 waktu di masjid. Dan tanpa disadari oleh Sandi, berjalannya waktu, Sandi ini nggak lagi bisa ngelihat makhluk-makhluk halus. Beberapa waktu setelah itu, akhirnya Sandi ini tetap membantu istrinya untuk jualan online dan mulai mengembangkan usahanya. Sampailah pada saat ini, Sandi ini punya toko kecil yang nggak jauh dari rumahnya. Dia buka toko jilbab di sana, dan sampai hari ini, toko jilbab milik Sandi dan istrinya ini masih jalan dan masih beroperasi sampai sekarang. Nah, kisah inilah teman-teman yang dibagikan oleh Sandi kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa diambil hikmah oleh teman-teman semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Sandi dan istri yang telah mengirimkan dan membagikan cerita ini kepada Kembara Sunyi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.